Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan ulang tentang fikih. Nah, apa itu fikih? Pengertian fikih ialah pondasi. Fikih ialah pondasi, sesuatu yang dibangun atasnya. Nah, fikih secara bahasa artinya ialah pemahaman dan secara istilahnya ialah ilmu tentang hukum-hukumnya, syarat yang diambil dari hasil ijtima. Nah, perbedaan usul fikih dan fikih apa? Nah, usul fikih ialah pabriknya, sedangkan fikih itu hasil dari pabriknya. Nah, jadi sebelum masuknya usul fikih itu, sebelumnya itu ada bahan mentahnya. Apa itu bahan mentahnya? Ialah Quran, Sunnah, dan ijma, seperti itu. Terus yang kedua, saya akan menjelaskan tentang am dan taksis. Apa itu am? Am ialah sesuatu yang bersifat umum dan tidak terdapat di dalamnya penghususan. Kayak misalnya contohnya ialah ketika seorang guru menyuruh muridnya semuanya wajib untuk ke masjid. Nah, itu tanpa pengecualian. Sedangkan kalau misalnya tahsis ialah sesuatu yang di dalamnya terdapat penghususan. Contohnya seperti contoh tadi. Tetapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Orang yang sakit. Nah, kecuali orang sakit, berarti yang ke masjid itu tersebut kecuali orang yang sakit, seperti itu. Terus di sini saya akan menyebutkan 10 kaidah-kaidah fikih. Yang pertama ialah al aslu fil amri lil wujubi ila madallat dalilu ala hilafihi. Asal dalam perintah itu hukumnya wajib kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, seperti itu. Terus yang kedua ialah al aslu fil amri la yaqtadi at-takrara illa madallat dalilu ala hilafihi. Asal dalam perintah itu tidak mesti diulangi kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus yang ketiga, al aslu fil amri la yaqtadi al fawra. Nah, asal dalam perintah itu tidak mesti spontan, karena sesungguhnya tujuan yang diminta adalah melaksanakan perintah dengan tidak menentukan pelaksanaannya pada masa awal, bukan pada masa yang kedua. Terus yang keempat, al amru bisyai'in amrum biwasailihi. Memerintah sesuatu berarti juga merintah melaksanakan wasilah perantaranya. Nah, misalnya perintah melaksanakan sholat juga berarti perintah untuk bersuci sebelum sholat. Nah, karena sholat tidak sah jika tidak bersuci, seperti itu. Terus yang kelima ialah al amru bisyai'in nahyun an siddihi. Memerintah sesuatu berarti juga melarang yang berlawanan dengan sesuatu itu. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu linnasi husnan, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Nah, perintah itu mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia, berarti larangan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Nah, terus yang keenam ialah idafu ilal ma'muru bi ala wajhihi yagarujul ma'muru an ahdatil amri. Jika apa yang diperintahkan telah dilakukan, maka orang yang diperintah telah keluar dari tanggung perintah itu. Nah, misalnya jika seseorang dengan tidak adanya air, ia bertayamum dan melaksanakan sholat, maka tidak mesti melakukan qada sholat jika ia telah menemukan air. Terus yang ketujuh ialah al aslu fin nahri litahrimi ila madalad dalilu ala hilafihi. Nah, asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu merusakkan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Nah, terus yang ke-8, an nahyu anis syai'i amrun
bididdihi. Melarang sesuatu berarti juga merintah yang berlawanan dengan sesuatu itu. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala ta'kulu amwalakum bil batil. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, terus yang kesembilan, al aslu fin nahri yadullu ala fasadil manhi anhu fil ibadati. Asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarang dalam beribadah, seperti sholat dan berpuasanya orang yang sedang haid. Nah, terus yang ke-10 yang terakhir, an-nahri yadullu ala fasadil manhi anhu fil muamalati in roja'an nahyu ila nafsil aqdi. Nah, larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam bermuamalah jika larangan itu merujuk pada zatnya akad. Nah, seperti dilarangnya jual beli kerikil sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahas sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasati. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang melakukan jual beli kerikil. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Semoga kalau misalkan ada salah kata mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.